Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan bahas nih, setiap level of funnel di dalam marketing itu kita sebagai copywriter harus bantu apa nih gitu. Jadi kalau di upper funnel karena memang fokusnya kan awareness ya. Dia ngebangun awareness dulu sehingga user itu peduli, teman-teman. Kalau user nggak peduli, kita nggak bisa turun ke level middle funnel dan bottom funnel gitu. Jadi kita buat mereka peduli dulu. Biasanya mainkan ini teman-teman, angle untuk grab attention atau attention grabber. Sama kayak kalau kalian bikin konten, kalian tuh bikin hook dulu supaya orang tuh nggak scroll gitu. Kalau misalnya orang scroll berarti kan hook kita kurang nampol kan, atau hook kita kurang nge-grab attentionnya mereka gitu. Nah kita bisa grab attention itu pakai apa? Bisa pakai pain point, comparison, benefit product. Nah kalau gua sendiri gua akan fokus kayak ke dreamnya atau goalsnya user gitu, tonjolkan why-nya atau USP, unique selling point gitu. Ini juga ini ya, kalian juga bisa meng-highlight sesuatu yang menonjol. Nah, gaya gaya penulisannya juga itu biasanya lebih ke informatif, ringkas dan lugas gitu. Nah, maksudnya dreams atau goals itu gimana, Bang? Jadi ketika kalian misalnya jualan eh, pelangsing badan ya, kalian jualan pelangsing badan, itu gua nggak akan kayak produk ini akan melangsingkan produk ini akan melangsingkan badan teman-teman gitu. Tapi yang gue jual adalah dreams-nya atau goals-nya. Goals-nya itu apa sih? Misalnya dia biar langsing ketika di foto pas wisuda, ketika di foto pas wedding gitu, atau di foto sebagai ya orang yang nemenin wedding. Itu juga juga bisa masuk tuh gitu teman-teman. Jadi itu bisa bagus tuh. Yang diambil point of view-nya itu adalah dreams-nya ya, bukan pain point-nya user gitu. Jadi dia tuh pengennya apa sih ketika dia nurunin berat badan, dia itu ketika jalan tuh kakinya nggak sakit. Nah, itu juga salah satu dreams kan. Seperti itu teman-teman. Nanti ada beberapa contoh di sebelah kiri. Di sini ada Ritogo ya. Ritogo itu kan salah satu service juga ya teman-teman. Jadi produk tuh nggak cuman produk, barang tuh nggak cuman produk, barang nggak cuman service, tapi juga ada yang lain juga gitu. Nah, salah satunya di sini Ritogo ya. Ini kan fitur ya. Berarti salah satu fitur baru. Nah, dia memperkenalkan di sini dia bentuknya berupa awareness ya. Jadi join di Togo, sangat singkat, sangat ringkas dan lugas. Share your stay, earn your way. Ini pakai rima teman-teman. Cuman pakai rimanya pakai bahasa Inggris jadi emang lebih sulit. Nah di sini langsung dijelasin teman-teman about Togo. Togo offers you a new way to earn commission. Jadi cara baru untuk mendapatkan commission juga gitu. Jadi dengan cara sharing hotel konten gitu. Nah sekarang menurut gua nggak cuman hotel konten aja ya teman-teman. Bahkan kayak misalnya uh, apa sih yang Momoyo itu juga bisa. Jadi makanan tuh juga bisa. Terus hotel juga bisa, apartemen juga bisa kalau setahu gue. Pokoknya yang terdaftar ke Titogo itu semuanya bisa di komisikan ya teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya create content, pakai location text dan turn your stays into earning opportunities. Sudah singkat gini doang gitu. Itu untuk awareness-nya awal. Jadi orang tuh langsung tertarik tuh. Oh, jadi kita kalau sharing konten itu bisa dapat komisi ya. Nah, seperti itu. Dan salah satu juga ini humans ya, dari humans ini gua nggak ada disponsori sama humans atau kayak gimana tuh kan, cuman gua contohnya banyak dari humans karena emang bagus aja brandnya gitu. Nah di sini dia menjelaskan nih bahwa dia punya salah satu varian dari parfum humans yang mana versi sore bekerja sama film sore gitu, from the movie sore, istri dari masa depan. Jadi dia akan menjelaskan semua awal-awalnya ini tentang si parfum ini dengan varian sore gitu. Jadi langsung dikasih tahu nih fotonya kayak gimana gitu. Jadi nggak terlalu banyak cang cincong kata-katanya, langsung from the movie sore. Ini gini doang gitu, sangat simpel ya. Jadi nggak cuman eh, kata-katanya yang bagus atau pakai rima kayak gimana, tapi sesimpel itu juga bisa. Yang penting menonjolkan produknya gitu. Nah, setelah itu di middle funnel, kalau di middle funnel biasanya itu user kan akan menimbang-nimbang ya, aduh ini gua akhirnya pakai yang mana ya gitu. Nah, biasanya kata kunci atau kata copywritingnya itu akan fokus ke engagement gitu. Jadi biar user itu merasa terlibat sehingga berasa jadi teman, bukan kayak jadi perusahaan sama user, brand sama user, tapi teman ke teman gitu. Karena kalau antara teman ke teman itu kan lebih enak ya. Nah, biasanya dia tuh sifatnya akan lebih ke interaktif ya, interaktif, validasi, dan emosional gitu. Gaya bahasanya juga conversational ya, jadi bukan yang kayak satu arah tapi dua arah kalau bisa gitu. Nah, di sini kalau misalnya yang agak next level tuh di sini pakai community ya teman-teman. Jadi passion beyond limit,
mengkombinasikan juga dengan community sehingga yang ikut tuh community, bukan person to person, bukan brand to person ya, tapi brand to community. Ini udah next level sih. Ini ada Xiaomi di sini. Karena gua suka Xiaomi, jadi gua kasih contoh di sini ya. Gua nggak tahu contoh yang lain. Dan di sini ada humans lagi. Jadi dia kasih tahu kenapa sore ini harus ada lagi dan lagi sampai selamanya gitu. Jadi dikasih tahu why-nya teman-teman, why kita harus beli produk ini gitu. Terus juga di sini uh, ada ini ya teman-teman, listen to your skin problem. Jadi ayo ceritain. Nah, ceritakan ini berarti kan kita suruh engage ya, kita suruh menceritakan pengalaman kita gitu di kolom komentar. Ini juga salah satu engagement juga gitu, sehingga kita merasa jadi teman aja gitu sama brandnya. Nah, di sini ada bottom ya. Jadi di sini bottom funnel tuh kita benar-benar fokus buat conversion gitu. Jadi kata-katanya lebih ke gimana caranya nge-convert orang-orang yang udah merasa teryakinkan nih, terus nge-convert caranya gimana? Apakah biar makin strong, misalnya dia masih ragu, biar makin strong caranya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Salah satunya bisa beli, ada before afternya, testimoni, dikasih scarcity juga. Scarcity itu misalnya maksimal tanggal ini sampai ini gitu. Jadi dikasih scarcity. Ditonjolin juga unique selling point-nya dan bisa fokus, bisa solve masalah user itu apa aja gitu. Jadi di sini contohnya kayak ini ya teman-teman ya, 910 Apps. Di sini dia memperkenalkan aplikasinya 910 dan langsung tinggal download aja gitu. Tersedia di App Store dan Play Store. Nanti di akhir slide-nya ini kan slide ya teman-teman ya. Ini slide, di akhir slide-nya itu dia ada call to action-nya download gitu. Itu salah satunya. Biar nggak bingung orang, biar nggak bingung. Terus ini juga ada humans juga. Jadi di sini mengingatkan bahwa humans ini sudah terjual 4.000 ya. Jadi sudah ada 4.000 orang yang menikmati gitu. Ini membuktikan bahwa dia udah terjual sangat banyak. Seperti itu. Nah, kalau before after biasanya tuh kayak kalau kayak pemutih atau kayak skincare gitu dikasih tahu pakai brand brand abal-abal tuh kayak gimana, terus brand X ini seperti apa. Gitu nanti dibandingin tuh itu juga bisa seperti itu. Seperti itu teman-teman ya untuk funnel ini beberapa contohnya. Mungkin kalau ada contoh lain yang lebih make sense atau lebih masuk akal akan gua share lagi karena di sini gua cari yang terdekat aja sih teman-teman sama ya pertanggal ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Thank you.